Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lorenza, MPM 5021232 dari kelas 5F, dosen pengampu Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. Baiklah, untuk materi yang diampu yaitu kelas 5, tema 6, panas dan perpindahan, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 3, menjalankan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Pada pembelajaran 3, menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Konvensi Hak-Hak Anak. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu hak keberlangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh dan berkembang, dan hak berpartisipasi. Selanjutnya yaitu hak-hak seorang siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Berikut contoh hak dan kewajiban sebagai siswa. Yang pertama, kewajiban membuang sampah ke tempat sampah akan mendapatkan hak lingkungan sekolah menjadi bersih. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh akan mendapatkan hak mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi akan mendapatkan hak diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Yang keempat, melakukan kewajiban melaksanakan piket sesuai dengan jadwal akan mendapatkan hak ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Yang kelima, kewajiban bertanya kepada guru dengan santun akan mendapatkan hak mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Berikut ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. 1. Menaati peraturan lalu lintas. 2. Menjaga kebersihan fasilitas umum. 3. Mendengarkan pendapat orang lain saat bermusyawarah. 4. Membayar pajak dengan tepat waktu. 5. Menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk 1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari awal yang ditentukan. Yang kedelapan, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang keberkebutuhan khusus.
Selanjutnya yaitu, anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Jadi, kita sebagai siswa harus bisa mengamalkan sila-sila yang ada di bangsa kita supaya meneruskan cita-cita bangsa. Karena selain sebagai siswa, kita juga sebagai warga negara, seorang siswa juga bertanggung jawab mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai sila kesatuan yaitu dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai sila kedua yaitu dengan menunjukkan rasa peduli kepada manusia dimanapun berada. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, untuk sila ketiga, dengan menjaga persatuan dan kesatuan negara, dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nah, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, nilai sila keempat yaitu dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan belajar dan kerjasama. Selanjutnya yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sila kelima yaitu dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Nah, kesimpulan dari materi ini, hak siswa adalah suatu yang harus kita dapatkan sebagai siswa, dan kewajiban siswa adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai siswa. Baiklah anak-anak, itulah materi pembelajaran kita tentang menjelaskan hak dan kewajiban siswa sebagai warga negara. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pada anak-anak. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.